Jadi inti dari penjelasan hadisnya tuh seperti ini. Kita itu dikasih waktu 1 kali 24 jam. Terkadang kita tuh kerepotan. Kerepotan tuh udah jelas, kita udah punya jadwal nih. Dari pagi akan begini, siang akan begini, sore begini, malam begini. Namun tiba-tiba kan ada kegiatan di luar dari jadwal yang sudah kita list. Kadang-kala kita keteteran nih. Aduh, padahal gue harus begini nih, ternyata gue jadi begini, aduh ini gue belum beres, udah ada lagi kerjaan ini dan begitu dan begitu. Dan aku tuh sering, bukan masalah kerepotannya ya, ini yang jadi sesuatunya tuh, satu, mengeluh, kedua, kerja jadi tidak maksimal. Kadangkala ada kalanya kita kalau sudah terlalu lelah, terlalu stres, keteteran mengerjakan apa-apa, biasanya kita pelampiasannya kadang marah ke anak salah sedikit kita jadi gampang marah, gampang kesel. Ke suami pun begitu, suami nyuruh kita ngerasa, padahal kan kita harus taat sama suami ya, tapi ketika suami nyuruh kita malah kayaknya aduh nggak ngerti banget sih, udah tau aku tuh lagi repot begini-begini. Kadang begitu. Kadang ya ada juga kayak pelampiasannya kayak aku nih, sering nih kalau udah repot-repot banget, udah gue mau pergi aja, gue mau nyari makan apa gitu, untuk melampiaskan yang justru itu bukan solusi. Ya kan, kita repot, kita kesel, kita depresi, kita malah makan, bukan kita susun lagi gimana caranya. Ya mungkin itu kan pengalaman pribadi saya, nggak semua seperti itu, cuman ya sedikit lah gambarannya kayak gitu. Nah, saya mendengar hadis seperti ini, ketika kita akan tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walakul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, gini ya teman-teman ya, Allah itu kan gimana prasangka hambanya. Jadi ketika ada hadis yang menjelaskan ini jadi solusi nih kalau ibu-ibu repot nih, itu jadi pertolongan. Jadi di hadisnya itu ketika kita repot, Rasulullah itu nggak memberi solusi kayak oke, nih saya kasih kamu pembantu, atau saya gajikan pembantu buat kamu untuk mengurangi atau untuk membagi tugas kamu. Enggak seperti itu Rasulullah. Ya itulah teladan Rasulullah ya teman-teman sekalian. Kalau dia kalau kita nih ya memakai logika, mungkin solusinya seperti itu. Ayo dong Pak, ayo dong sayang, atau Abi, atau Bapak, atau apalah, atau ayah, aku nih repot dong, tolong dong sewain pembantu atau begini atau begini. Nah, iya kalau ada maksudnya kita bisa menggaji pembantu atau ya ART lah, asisten rumah tangga, untuk membantu pekerjaan kita di rumah, dan kita bisa mengerjakan pekerjaan lain yang mungkin lebih produktif atau lebih utama. Nah, kalau hadis itu diterapkan seperti itu, kebayang dong gimana nasib keluarga rumah tangga yang nggak bisa menggaji suami. Tapi subhanallah, Rasulullah itu memang sorry tauladan, dia malah menganjurkan kita untuk membaca itu ketika kita akan tidur. Itu tuh satu ya, nggak berat teman-teman, itu tuh ringan banget. Mungkin kalau sudah terbiasa nggak nyampe 2 menit kita udah selesai baca zikir itu, ya kan, ringan banget. Yang kedua, kita bisa kayaknya untuk istiqomah terus. Saya mau share pengalaman saya nih teman-teman ya. Semua ibu rumah tangga itu sibuk lah, bahkan di hadis pun dijelaskan semua orang tuh sibuk, termasuk anak kecil juga sibuk. Semuanya sibuk. Nah, karena saya tuh memang real, saya suka kayak dagang, kayak mengerjakan apa gitu saya suka. Jadi saya kadang gimana nih ngaturnya nih, kita anak kan sekarang anak daring, kita ngurus suami, ngurus rumah, tapi kita juga pengen bisa membantu suami meringankan kebutuhan di rumah. Nah, saya setelah mendengar hadis ini kayaknya gimana ya, ada ini nih hadis nih kayaknya bisa nih kita terapin sehari-hari gitu kan, bisa nih kita istiqomah, coba deh gitu kan. Jadi Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Jadi kalau kita dengar hadis nih, ya kita imannya kepada siapa? Iman kepada Nabi, iman kepada Rasul kan. Jadi kita harus yakin kalau Rasulullah bilang, kalian ketika kalian merasa sibuk banget, capek banget, nah bacalah ini, ya coba baca. Dan
alhamdulillah ya, di pengalaman saya pribadi, karena saya yakin ini bisa menjadi solusi ya. Kalau nyewa ART atau itu kayaknya bukan solusi buat saya amalkan, dan ternyata teman-teman, jujur saja saya lebih produktif. Jadi saya juga berdoa diminta satu kesabaran, kekuatan, dan semangat dalam menjalani hidup. Biasanya nih sebelum saya mengamalkan, seringnya bangun subuh itu susah. Nah, jadi setelah saya mengamalkan ini, walaupun jam tidur saya tetap sama, di atas jam 10, kadang jam 11, kadang jam 12, tapi subhanallah teman-teman, ketika saya menargetkan saya ingin bangun sholat malam, saya bangun, gak ada ngantuk, gak ada males. Bahkan saya nargetkan begini ya, oke deh kita sholat tahajud, karena awal-awal 2, 4, atau 6 gitu kan, atau mungkin 2 dulu witir 1, atau 4 witir 1 kan, kayak gitu. Nah, saya tuh ngerasa kok sayang banget waktu saya ya, biasanya saya sibuk, ini saya ngerasa saya punya waktu luang gitu, sayang banget ya. Ya udah deh, karena saya masih semangat nih ya, habis sholat tahajud saya masih bisa istighfar, masih bisa bersolawat, masih bisa berdoa, bahkan tadarus Quran. Bahkan saya sedikit-sedikit sudah menghafal surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Artinya ya mungkin kita, ada sebagian kita sudah hafal surat-surat pendek, cuman kita huruf-hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya masih belum sempurna gitu. Jadi saya malah, ya Allah, ini kok saya malah jadi alhamdulillah gitu ya. Terus yang paling saya rasain nih ya, kan kita otomatis manusia tuh nggak mungkin lah kita nggak capek ya. Saya ngerasa waktu tidur saya itu sangat cukup. Misalkan nih ya ibu-ibu, saya beres dagang nih, bisa mungkin jam 2, saya lihat waktu sholat asar itu jam 3. Nah, terus saya pasang alarm nih 5 atau 10 menit sebelum asar. Kan tidur tuh cuma sebentar ya, kadang cuma 40 menit, kadang cuma 30 menit, tapi saya merasa saya lelah nih, saya harus tidur. Kalau dulu teman-teman, waktu tidur segitu tuh malah pusing, malah lemes, malah saya milih udahlah mending gak usah tidur waktu segitu doang. Tapi subhanallah, dengan amalan ini, walaupun waktu tidur saya cuma 40 menit, 30 menit di tidur siang, begitu bangun tuh tenaga saya pulih teman-teman. Saya bisa semangat untuk menjalankan sholat asar dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan saya ngerasa nggak dikejar-kejar waktu. Itu biasanya nih, misalkan kita mengerjakan ini. Nah, begitu kita lihat waktu, Masya Allah, tau-tau udah jam segini aja. Mungkin itu pengalaman saya dulu dan teman-teman juga sekalian ya. Nah, semenjak saya mengamalkan ini, saya bisa lebih banyak waktu. Jadi semua pekerjaan itu kayaknya selesai tuh cepat gitu. Jadi waktu tuh, aku masih punya waktu nih buat ini, kita gunain untuk ini. Jadi gini ya teman-teman ya, kita tuh harus sejalan. Sejalannya begini, ketika kita meminta kepada Allah diberi waktu yang longgar, ya mungkin karena sibuk waktunya, jadi kesini bisa, kesana nggak bisa, ngurus ini bisa, ngurus itu nggak bisa. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kok saya sibuk banget ya, padahal saya tuh pengen bisa menjalankan yang sunnah, mendirikan juga yang wajib. Nah, ada solusi dari Rasulullah, kita dikasih amalan zikir tersebut. Nah, ketika sudah punya waktu luang nih teman-teman, kita harus manfaatin kebaikan dari Allah itu. Jangan malah ada waktu luang kita nonton drama, nonton serial. Yaitu saya bukan menggurui ya, itu juga pengalaman pribadi saya dulu. Saya juga senang nonton drama Korea, senang nonton serial-serial, film-film dan segala macamnya gitu. Dan itu tuh sama aja jadinya teman-teman, tetap aja waktu yang kita punya itu jadinya kurang produktif. Saya berjanji kepada diri saya sendiri seperti ini, oke deh, mau saya rubah nih kebiasaan-kebiasaan saya yang kurang bermanfaat menjadi hal yang bermanfaat. Dan saya tuh gini ya teman-teman, kita tuh yang penting bertekad. Satu, bertekad, kita keduanya kita memohon pertolongan dari Allah, karena kita itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa gimana-gimana. Bahkan nafas pun yang kita hembuskan sekarang ini semua karena pertolongan Allah. Nah, jadi saya berikrar seperti ini, ya Allah, saya sadar gitu ya, saya nonton drama Korea tuh bisa menghabiskan waktu 2, 3, 4, 5 jam. Apalagi kalau yang udah drama Koreanya rilis semua nih, episode 1 habis, kita penasaran ke episode 2.
penasaran lagi ke episode 3. Akhirnya waktu kita terbuang sampai semalaman gak istirahat cuman untuk mantengin drama Korea. Sholat subuhnya ngantuk, habis subuh langsung tidur. Akhirnya pekerjaan rumah, anak, suami kita, aduh, puyeng gitu karena waktu tidurnya kan cuman ya sebentar gitu, karena kita pentingin untuk nonton drama Korea. Nah, dari situ saya komitmen, ya Allah, Engkau tuh maha baik. Bahkan hanya amalan seperti itu saja waktu bisa termanage. Maka saya mencoba berubah. Coba deh saya cari hobi lain. Dan alhamdulillah karena kita bertekad dan kita meminta pertolongan sama Allah, tiba-tiba Allah itu bikin saya suka baca buku. Alhamdulillah. Nah, cuman nggak semua buku saya senang baca. Memang saya tetap gimana supaya keimanan saya, kecintaan saya kepada Nabi dan Rasul itu tetap tertanam, maka saya baca-bacalah buku-buku yang berhubungan dengan ada dalilnya, ada firman Allahnya, yang ya di situ ada dalil, ada firman Allah yang bisa jadi pertolongan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya melaksanakan itu. Jadi nggak semua buku juga saya senang baca. Oh ini bunda nih, saya nih suka baca buku, lalu apa aja saya baca, enggak. Karena saya juga kalau pergi ke toko buku, saya baca dulu, ini kayaknya terlalu baku bahasanya, atau mungkin ada amalan-amalan atau ada seperti ilmu-ilmu gitu ya, yang kayaknya berat deh kayaknya. Kalau aku cari deh yang lebih ringan, yang lebih bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semua, kalau kita kebingungan dalam urusan dunia, Allah itu sudah mengaturnya semuanya. Baik di Al-Quran, baik di hadis, pasti akan ada jawabannya. Saya berbicara seperti ini bukan karena saya merasa ilmu saya sudah bagus, sudah sempurna. Saya hanya berniat untuk menyampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi silahkan dipraktekkan buat teman-teman semua. Ya mungkin sekarang kan yang punya anak 3, 4, 5 repot bagaimana? Coba deh dipraktekkan. Sambil kita terus berdoa kepada Allah, memulai hari dengan bismillah, memulai kegiatan dengan bismillah, dan diakhiri dengan alhamdulillah. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Mungkin barangkali di antara teman-teman semua ada yang lebih hebat ilmunya dari saya, ada yang lebih pintar dalam menyampaikannya dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.